Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni The Kaiser. Lonceng berdentang, asap putih mengepul diikuti pengumuman resmi Vatikan oleh Kardinal Protodikon dari balkon Basilika Santo Petrus dengan mengucap, Habemus Papam. Artinya kita memiliki paus. Umat Katolik sedunia sudah memiliki paus baru menggantikan Paus Fransiskus yang wafat 21 April 2025. Robert Francis Prevost terpilih dari konklav putaran ketiga yang dimulai sejak hari Rabu 7 Mei lalu. Mari kita berdiskusi dengan Romo Adi Prasojo, Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, yang saat ini berada di Vatikan mendampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Dan juga kita terhubung dengan Romo Markus Solo Kewuta, Des Relasi Katolik Muslim Wilayah Asia dan Pasifik di Vatikan. Apa kabar Romo Adi, Romo Markus? Salve, Padre. Selamat malam, Mas Doni. Selamat malam, Romo. Baik, terima kasih Romo Adi dan Romo Markus sudah bergabung bersama kami. Satu kata yang ingin saya dengarkan dari Anda berdua, Romo. Romo Adi dulu mungkin boleh. Apa yang bisa Anda sampaikan, rasa dan kebahagiaan ketika kita akhirnya Habemus Papam, Romo? Yang pasti rasanya sukacita. Karena kita telah memiliki paus baru. Ya, baik. Kalau Romo Markus sendiri, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, reaksi saya yang paling pertama tentu saja syukur, terima kasih, dan bahagia. Karena Gereja Katolik boleh memiliki lagi seorang paus setelah kematian Paus Fransiskus tanggal 21 April yang lalu. Jadi kita yang bekerja atau kami yang bekerja di Tata Suci Vatikan yang tahu dan mengalami sekali ketiadaan paus atau banyak hal yang cukup bermasalah terkait dengan ketidakhadiran seorang paus di Tata Suci Vatikan, merasa bersyukur dan lega karena sekarang kita boleh bisa bekerja secara normal. Ya, baik Romo, saya ingin tahu kalau Romo Markus sendiri pengalaman pribadi dengan Paus Fransiskus itu seperti apa, dan sekarang kita punya paus yang baru, dan saya lihat di belakang Padre Marco itu ada masih foto Paus Fransiskus. Apa yang bisa Padre sampaikan? Ya, Vatikan sampai sekarang belum menurunkan gambar Paus Fransiskus karena memang paus yang barusan dipilih kemarin, dan selama ini sebagai nostalgia dan sebagai kekuatan tambahannya kita masih memiliki Paus Fransiskus bersama kita di dalam ruang kerja dan di mana-mana. Tetapi saya yakin dalam waktu dekat beliau akan diganti oleh paus yang baru, Paus Leo ke-14. Pengalaman saya pribadi dengan Paus Fransiskus tentu sangat intensif karena saya melayani beliau selama 12 tahun di Tata Suci Vatikan sampai meninggal, dan melakukan banyak perjalanan juga dan terjemahan-terjemahan, pertemuan-pertemuan yang banyak, dan memiliki banyak kesan pribadi juga. Dan sekarang muncul paus baru yang artinya belum saya kenal secara pribadi. Beliau barusan 2 tahun bekerja di Vatikan sebagai kepala kantor untuk uskup-uskup di seluruh dunia. Dan menariknya kami hampir tiap hari berpapasan di sebuah ruas jalan antara Vatikan di Porta Santo Ficio, itu satu pintu khusus di Vatikan yang jalannya mengarah juga ke Biara Augustinianum, tempat biaranya Paus Leo ke-14 ini. Dan kami sering berpapasan di jalan. Hanya kami selalu bersenyuman atau mengirim senyum dari jarak jauh, tetapi belum pernah terlibat di dalam suatu pembicaraan yang lebih pribadi dan mendalam. Tetapi kesan saya secara sepintas setiap kali melihat beliau adalah seorang yang tenang, yang berdisiplin, yang berkonsentrasi tinggi ketika berjalan, dan tidak melihat kemana-mana,
kecuali kalau ada sesuatu yang penting, dan kelihatan bahwa beliau adalah seorang yang sederhana dan rendah hati. Itulah kesan-kesan yang saya dapat ketika berpapasan dengan beliau setiap pagi, antara jam 7 dan 7.30 pagi waktu Vatikan, sering kita berpapasan di ruas jalan yang sama. Ya. Dan itu membekas. Ya, baik. Romo, saya kembali ke Romo Adi. Romo Adi, selama Anda mendampingi Kardinal Suharyo di Vatikan, kemudian apa saja jadwal dan kegiatan berikutnya sampai kemudian semua prosesi pemilihan paus itu selesai dilaksanakan? Romo Adi. Ya, kami masih mengalami kendala komunikasi dengan Romo Adi. Jarak antara Jakarta dan Vatikan tentu tidak dekat dan mudah-mudahan. Oke, baik, silakan Romo, silakan dilanjutkan. Halo, ya. Sejauh Bapak Kardinal Suharyo sampaikan kepada kami semua bahwa rencana terdekat yaitu banyak kegiatan internal antara para kardinal dengan Bapak Paus. Seperti pagi ini misalnya mereka sudah melakukan Ekaristi bersama dengan para kardinal dan Paus yang baru. Lalu saya dengar rencana misa pelantikan Paus yang baru tanggal 18 Mei. 18 Mei. Nah, mengapa tanggal 18 Mei itu mungkin Romo Markus lebih paham jawabannya. Sementara itu kami menunggu jadwal Bapak Kardinal Suharyo terlebih dahulu. Begitu, Mas. Ya, Romo Adi, Paus Leo XIV kan tahun 2003 sudah sempat berkunjung ke tanah air, khususnya ke Papua. Artinya ini adalah sebuah hubungan yang bisa paling tidak memberikan jalur khusus atau istimewa bagi umat Katolik di Indonesia. Apa yang sebenarnya bisa Anda sampaikan peran penting seorang Paus nanti yang mungkin bisa kembali berkunjung ke tanah air, Romo? Syukur kepada Allah bahwa Paus kita yang baru ini adalah betul-betul gembala yang bekerja bersama masyarakat, bersama dengan rakyat sebagai suatu gembala, sebagai seorang gembala yang hadir. Kalau kita melihat rekam jejak pelayanan beliau itu mirip-mirip dengan mendiang Paus Fransiskus. Ya. Beliau pernah menjadi pimpinan dari tarekat yang besar, pernah menjadi uskup diosesan, dan sangat dekat, pernah juga ke Papua, ke Sorong, Jayapura, dan Manokwari. Jadi pasti sudah mengenal Indonesia. Ya, dan banyak sekali, Romo Adi, nilai-nilai yang akan diteruskan oleh Paus Leo ke-14 dari yang pendahulunya, Paus Fransiskus. Menurut Anda, apa yang paling tepat di era sekarang ini? Saya kira ini adalah campur tangan Roh Kudus bagi gereja masa depan. Para kardinal sudah membicarakan, berdiskresi bersama tentang gereja masa depan apa yang perlu diusahakan agar gereja semakin relevan dan signifikan di tengah-tengah dunia dan masyarakat. Dan Roh Kudus mengutus seorang paus yang betul-betul gembala dan punya semangat perdamaian. Kita ingat pada sambutan pembukaan beliau kemarin, beliau langsung mengajak kepada setiap umat Kristiani dan setiap masyarakat untuk menjadi jembatan. Jembatan perdamaian melalui dialog dan perjumpaan. Tidak hanya dialog, tapi juga perjumpaan nyata, konkret, dengan siapapun yang bertindak baik mencapai perdamaian. Dan kami optimis, kami berharap besar, kita boleh berharap bahwa beliau akan menjadi Bapa bagi seluruh umat manusia, khususnya Bapa yang ingin mengusahakan perdamaian dunia. Ya, baik. Saya kembali ke Romo Markus terkait dengan dipilihnya tanggal 18 Mei 2025 sebagai tanggal pelantikan. Apa dasarnya menurut Anda, Padre Marco, sehingga tanggal itu yang dipilih? Tanggal 18 Mei itu jatuh pada hari Minggu Pasca yang kelima, ya. Jadi masih di dalam masa Pasca. Kalau kita ingat baik, salam pertama atau kata-kata awal yang diucapkan oleh Paus Leo ke-14 di balkon Basilika Santo Petrus kemarin, itu beliau memulai dengan
damai Kristus yang bangkit bersama dengan Anda semua. Jadi saya yakin ini adalah sesuatu yang bukan kebetulan, tetapi beliau ingin mempertegas misi beliau tentang perdamaian ke depannya yang sudah saat ini dibangun di atas fondasi semangat kebangkitan Yesus Kristus. Jadi karena kita tahu bahwa damai adalah kata yang pertama yang diucapkan oleh Yesus yang bangkit kepada para rasulnya yang pada waktu itu sedang ketakutan sama sekali. Dan ini sebenarnya kalau kita letakkan dengan tema tahun jubileum, tahun pengharapan, sebenarnya ini juga dideklarasikan oleh Paus Fransiskus dan sekarang masih berlangsung sebagai sebuah jawaban atas tantangan di dunia di mana banyak orang merasa takut oleh karena perang, oleh karena konflik, oleh karena penyakit dan segala sesuatunya. Oleh karena itu kita lihat di sini bahwa ada kesinambungan misi antara Paus Fransiskus dengan Paus Leo ke-14. Ya. Jadi ingin membawa pengharapan. Jadi misa pertama, katakanlah misa peresmian diri Paus Leo ke-14 atau di lingkungan Vatikan kita bisa mengatakan misa instalasi kepausan. Okay. Itu terjadi pada hari Minggu, sebuah hari yang menurut istilah kita umat Kristiani yang dijadikan oleh Tuhan. Ya, yang dijadikan oleh Tuhan. Karena dia sendiri adalah orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri dengan campur tangan Roh Kudus seperti dikatakan Romo Adi tadi. Ya. Maka cocok sekali kalau itu terjadi pada hari Minggu Paskah yang kelima tanggal 18 Mei mendatang. Baik, baik. Padre Marco dan juga Romo Adi, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya, karena saatnya sekarang bagi Anda pemirsa di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sudah masuk waktu maghrib. Kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kami tengah berdiskusi dengan Romo Adi Prasojo dan juga Romo Markus Solo Kauta yang saat ini masih berada di Vatikan. Saya kembali ke Romo Adi. Romo Adi, ini pengalaman Anda yang kesekian kali atau yang keberapa kali Romo Adi kemudian berada di Vatikan, apalagi mendampingi Kardinal Ignatius Suharyo? Untuk kepentingan konklav, kami baru satu kali karena mendampingi Bapak Kardinal Suharyo yang juga baru pertama kali ikut konklav. Begitu. Nah, Romo Adi, ini pengalaman dalam konklav ini kan tidak semua orang, tidak semua kardinal, tidak semua romo bisa berkesempatan. Ya, saya sebenarnya agak cemburu dengan Romo Adi. Apalagi salah satu cita-cita saya itu berada di Vatikan, Romo. Doakan saya, Romo, ya. Romo, tolong bagikan pengalaman Anda yang sangat membanggakan berada di Vatikan, kemudian terlibat dalam pelaksanaan dan kegiatan konklav itu sendiri, Romo Adi. Kalau ingin ke Vatikan, silakan kontak Padre Markus, beliau penguasa Vatikan. Siap, Romo. Nah, kalau memang kami bertugas mendampingi Bapak Kardinal Suharyo, maka pertama-tama fokusnya adalah membuat acara kegiatan bagi beliau supaya berjalan dengan lancar dan nyaman. Mulai dari transportasi, lalu akomodasi, dan segalanya. Bagi saya pribadi, pengalaman ini menjadi pengalaman iman yang tak terlupakan. Terutama ketika kemarin sore bersama dengan rombongan dari Jakarta dan bersama dengan seluruh umat yang hadir di Basilika, tiba-tiba dikagetkan dengan asap putih jam 6 sore. Kami semua kaget
gembira, merinding, tidak bisa digambarkan lah pengalaman sore kemarin itu bersama-sama di tengah masyarakat dan umat di lapangan Basilika. Karena kami menduga ya paling nanti malam jam 7 atau jam 8 atau mungkin besok paginya baru akan. Tapi ternyata ini cepat dan pengalaman yang sungguh emosional tapi juga pengalaman iman untuk saya pribadi. Ya. Gitu. Romo Adi, nama Kardinal Ignatius Suharyo kan juga sebelumnya sempat disebut-sebut sebagai kandidat kuat calon paus. Ya, ini tentu juga sebuah kebanggaan bagi kita. Tapi kemudian Paus Leo ke-14 yang berasal dari Amerika yang terpilih. Apa mungkin kesan khusus Romo Adi ketika kardinal kita kemudian menjadi salah satu calon kuat? Yang pasti dengan situasi dan kondisi sekarang itu berarti Bapak Kardinal Suharyo masih dibutuhkan di Indonesia. Kehadiran beliau bagi negara dan bagi umat di Indonesia masih diperlukan. Bahwa pada prakonklav nama beliau muncul dan itu kan perkiraan dari teman-teman media. Dan juga aspirasi dari masyarakat Indonesia saya kira, karena yang banyak mendukung beliau tidak hanya umat Katolik Indonesia tapi juga yang dari agama Muslim dan sebagainya. Itu menunjukkan aspirasi, tetapi tetap konklav adalah proses rahasia di mana Roh Kudus bekerja melalui para kardinal. Ya, Romo Adi, menurut Romo Adi, apakah konklav kali ini merupakan konklav yang cepat pelaksanaannya sehingga semuanya mudah dengan sepakat menentukan paus, atau termasuk yang lama, Romo? Ya, mungkin Romo Markus nanti bisa menjelaskan lebih lengkap. Dan sejauh kami pelajari pada sejarah konklav, 3 kali terakhir konklav yang terjadi memang sekitar 3 hari, 4 hari. Tapi kali ini memang lebih cepat, yaitu 2 hari dengan 3 kali balon. Mengagetkan, tapi mungkin ini juga berkat jasa mendiang Paus Fransiskus yang sudah meletakkan banyak kebijakan yang mengarahkan gereja semakin terbuka, karena itu juga mengarahkan gereja juga untuk menyiapkan profil paus yang kurang lebih mirip dengan beliau kan. Banyak orang menyebut bahwa Paus Leo 14 ini sebenarnya adalah nama kardinalnya itu sudah ada di kantong sakunya Paus Fransiskus. Tapi menjadi rahasia bagi kita semua sampai akhirnya proses konklav selesai. Baik, saya kembali ke Romo Markus. Padre Marco, Anda yang berada dan melihat langsung pelaksanaan konklav, apa bedanya konklav kali ini dengan sebelumnya sehingga akhirnya melahirkan Paus Leo ke-14, Padre? Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, memang terdapat beberapa perbedaan yang sebenarnya fundamental dan punya pengaruh terhadap proses konklav dan juga hasil akhir atau output yang kita lihat sekarang melalui diri Paus Leo ke-14. Dari segi internasionalitas para kardinal itu sendiri, kita sebenarnya mencatat perbedaan yang besar karena dulu-dulu kardinal yang hadir biasanya dari wilayah-wilayah dunia yang kita kenal dan bukan dari periferi atau pinggiran negara atau dunia. Banyak sekali kardinal yang diangkat oleh Paus Fransiskus akhir-akhir ini yang datang dari wilayah, katakanlah wilayah-wilayah kecil dan terlupakan di dunia ini. Dari negara-negara yang sebenarnya tidak diperhitungkan, tetapi ternyata dari wilayah-wilayah itu Paus Fransiskus mengambil mereka. Jadi di antara para kardinal sendiri sudah terasa atau dilihat sebuah mosaik yang cukup berwarna dan berarti melalui kehadiran para kardinal. Yang pertama tadi saya katakan internasionalitas dari para kardinal yang menggambarkan universalitas Gereja Katolik. Lalu yang kedua,
banyak sekali kardinal muda yang hadir di dalam tim kardinal yang memilih dan dipilih saat ini dari 133 kardinal yang hadir. Dan para kardinal muda ini umumnya diangkat oleh Paus Fransiskus, dan tentu saja semuanya, hampir semuanya saya katakan, juga sehaluan, sependapat, sepikiran, sehati, dan sejiwa, semisi dan sevisi dengan Paus Fransiskus. Lalu yang berikut juga dari segi durasi boleh dikatakan bahwa konklav kali ini betul-betul tidak sangat panjang. Kebanyakan dari kami juga yang berada di lingkungan Vatikan memperhitungkannya pada hari Jumat selambat-lambatnya pada hari Jumat malam, berbasis pada pengalaman sebelumnya. Tetapi ternyata konklav kali ini muncul atau selesai begitu cepatnya. Dan menurut analisa kita, kalau konklav itu berlangsung tidak lama, maka umumnya Paus yang terpilih adalah orang-orang yang sudah dikenal oleh kalangan luas. Akhir-akhir ini keluar banyak nama yang berada pada peringkat atas, dan itu semua juga tentu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh banyak orang. Tetapi ternyata yang keluar adalah seorang yang pernah disinggung tapi tidak termasuk di peringkat paling atas. Dan itu yang membuat kejutan sangat besar, dan sekali lagi mengkonfirmasi dinamika konklav itu sendiri dan karakterisasi dari konklav itu sendiri sebagai sesuatu yang akrab atau kental dengan campur tangan Tuhan. Nah, itu yang dia. dipikirkan manusia itu beda dengan apa yang diputuskan oleh Tuhan. Itu dia, Padre Marco. Saya juga makin penasaran, selain kuasa dan tangan Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja, apa sebabnya akhirnya Kardinal Robert Francis itu yang kemudian namanya yang keluar dan akhirnya asap putih yang keluar? Ya, benar sekali. Jadi itulah satu kejutan yang mau mengatakan bahwa manusia boleh berpikir, tetapi pada akhirnya yang menentukan adalah Tuhan. Di dalam kitab suci kita juga tahu, dalam kitab Mazmur, jalanku bukanlah jalanmu, pikiranku bukanlah pikiranmu, ya, kata Tuhan. Dan itulah sesuatu yang mengejutkan kita semua, tetapi satu surprise yang positif, ya, yang membawa banyak harapan, yang membuka sebuah horizon baru. Karena kita tahu bahwa dari penampilannya saja kita sudah membaca sesuatu yang sangat menjanjikan. Oke, Padre Marco, Anda kan sangat sering berinteraksi baik dengan Paus Fransiskus ataupun juga dengan Paus Leo ke-14 ini. Apa yang Anda perhatikan dari Paus Leo XIV kita sekarang ini? Apakah beliau kemudian mewarisi karakter yang sama dengan Paus Fransiskus? Kalau kita bicara Paus Leo ini menurut Anda, Padre, berada pada ranah konservatif, moderat, atau progresif kira-kira, Padre? Pada umumnya, beliau, Paus Leo ke-14 ini memiliki sifat-sifat yang menyenangkan. Orangnya sederhana, orangnya lembut, rendah hati, tetapi kalau menyangkut hal-hal prinsipil, beliau selalu berpihak pada kebenaran, pada hal-hal yang hakiki. Ini juga bisa berkontribusi terhadap keputusan serta kebijakan-kebijakan pontifikatnya ke depan. Dan di dalam hal pemikiran dan tingkah lakunya menyangkut hal-hal gerejawi atau hal-hal keagamaan, beliau adalah orang yang moderat, seperti yang Pak Doni katakan tadi, berada di poros tengah dan dipandang sebagai sangat-sangat penting untuk bisa menjembatani kelompok-kelompok kiri dan kanan dan banyak sempalan lainnya di dalam tubuh Gereja Katolik sendiri, tetapi juga dengan bangsa-bangsa atau kelompok-kelompok, organisasi-organisasi di dunia ini. Dan ini sebenarnya karakter atau sifat atau kualitas kepribadian yang tidak jauh berbeda dari kualitas kepribadian Paus Fransiskus.
Ya, saya kembali ke Romo Adi dulu. Kalau dengan semangat yang sama seperti tadi Padre Marco sampaikan, kan sekarang kita sudah punya paus nih, Romo Adi. Kita harus bersyukur dan menerima paus sudah terpilih. Nggak mungkin bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi juga kan. Nah, apa kira-kira yang Romo Adi kemudian bisa sampaikan, karena Paus Leo ini memiliki kelebihan-kelebihan yang mungkin bisa membuat hubungan antar umat di Indonesia atau umat Katolik dunia itu bisa membawa energi lebih positif. Romo Adi. Kita boleh yakin, boleh optimis dan berharap bahwa Paus Leo ke-14 ini akan menjadi pemersatu dan pendamai bangsa manusia. Saat ini kita tahu situasi dunia sedang dilanda peperangan, konflik yang terakhir antara India dan Pakistan. Ada banyak kejadian kekerasan, para pengungsi dan problem kemiskinan yang masih ada, kesenjangan sosial dan segala macam, persaingan antar negara, koalisi antar negara yang memecah belah kepentingan umat manusia. Kita boleh berharap dengan Paus Leo ke-14 ini, beliau sudah sejak awal mengatakan akan mengusahakan perdamaian, itu pasti akan juga diperjuangkan oleh seluruh gereja, seluruh insan Kristiani. Menarik memperhatikan logo Bapak Paus ketika menjadi uskup. Logonya adalah menjadi satu di dalam Tuhan. Betapa Bapak Paus ini menghayati hidup kesatuan dengan Tuhan, kesatuan dengan seluruh umat manusia, kesatuan dengan alam semesta, lingkungan hidup yang menjadi anugerah dari Tuhan, dan itu akan diperjuangkan bersama-sama dengan kita semua, dengan berbagai pihak untuk mengusahakan kesejahteraan bersama, perdamaian dunia dan keadilan. Begitu, Mas. Romo Adi, apakah ada semacam hubungan khusus yang diperlukan dari Paus di Vatikan kemudian dengan umat Katolik yang ada di tanah air kita? Menurut Anda seperti apa? Maaf, bisa diulang lagi? Menurut Romo Adi, apakah perlu ada semacam hubungan atau komunikasi khusus antara Paus di Vatikan dengan umat Katolik yang ada di tanah air, Romo? Kalau biasanya yang terjadi tentu komunikasi dan arahan, koordinasi itu dilakukan melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia. Pasti dari pihak Kepausan, Vatikan, dari Padre Marco masih berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Maka mekanisme yang selalu menjadi tradisi dalam gereja akan terus dilanjutkan dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan dan arah pastoral dari Paus yang baru. Memang kalau dilihat dari segi gestur dan kepribadiannya agak berbeda dengan Paus Fransiskus. Beliau tampaknya lebih kalem, lalu lebih diskret, lebih jernih karena latar belakang beliau dalam studi hukum gereja, lalu matematika dan segala macam. Tetap menggunakan, mengedepankan gestur kemanusiaan, cinta pada orang miskin, berempati pada para korban kekerasan, dengan lebih melengkapi penjelasan atau uraian doktrin dogma yang mungkin lebih lengkap dalam masa kepausan beliau. Kita harapkan demikian. Baik, saya kembali ke Padre Marco. Menurut Padre, kenapa Paus memilih nama Leo, Padre? Mohon maaf, bisa diulang lagi pertanyaan, Pak? Iya, soal nama yang dipilih Paus terpilih Leo, Padre. Kenapa memilih nama Leo? Oh, iya. Jadi sudah ada di dalam sejarah Gereja Katolik paus-paus yang bernama Leo. Sudah cukup banyak, lebih dari satu, kurang lebih 4 atau 5. Dan paus yang sekarang, Paus Leo memilih si paus yang baru ini memilih nama Leo ke-14. Sebelumnya ada Leo ke-13. Ya. Paus Leo ke-13 itu menjadi paus pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Dan terkenal sebagai paus yang sangat concern atau sangat memperhatikan isu-isu kemanusiaan. Salah satu ensiklikanya yang terkenal
yang masih digunakan sampai hari ini sebagai rujukan di dalam pembahasan hal-hal atau isu-isu kemanusiaan adalah ensiklika Rerum Novarum. Dan saya yakin kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Paus Leo ke-14 kemarin dari balkon, ya, itu sebenarnya beliau mengambil Paus Leo ke-13 sebagai rujukan yang penting. Oleh karena isu-isu kemanusiaan yang juga akan diusung oleh beliau di dalam masa pontifikatnya ke depannya. Jadi kalau kita lihat beliau ingin memajukan perdamaian, ya, mengangkat derajat kemanusiaan atau menjaga harkat dan martabat manusia, mengupayakan hak-hak asasi manusia, dan mengupayakan kesejahteraan bersama. Dunia tanpa perang, kemarin beliau mengatakan damai tanpa senjata, itulah keinginan yang sangat besar. Jadi semuanya ini sebenarnya sebuah keberlanjutan, kontinuitas dari perjuangan-perjuangan Paus Leo ke-13, dan tadi disinggung oleh Romo Adi, kalau juga nama yang sama pernah berada di dalam kantong Paus Fransiskus, saya sendiri belum dengar, tapi ini menarik. Jadi sebenarnya paus-paus ini menarik sebuah benang merah perjuangan mereka untuk gereja Katolik sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia. Jadi orang bilang nomen est omen dalam bahasa Latin, artinya nama adalah tanda. Demikian juga Paus Fransiskus ketika mengambil nama Fransiskus Asisi, ini beliau sangat konsen terhadap perdamaian dunia dan juga lingkungan hidup, kesederhanaan hidup, kejujuran hati dan segala macamnya. Demikian pun Paus Leo ke-14 ini mengambil nama Leo sambil merujuk pada Paus Leo ke-13, karena itu misi mereka yang sama untuk memajukan dan mensejahterakan kemanusiaan. Ya, baik. Padre, ini kalau kita bicara beberapa masalah internal gereja Katolik, khususnya di Amerika Serikat, kan belakangan atau sebelumnya ada sempat konflik atau masalah internal. Apakah menurut Padre Marco, ini juga salah satu tugas dari Paus Leo ke-14 untuk membenahi beberapa persoalan internal dalam gereja? Saya yakin bukan tanpa alasan para kardinal memilih seorang kardinal, seorang paus dari Amerika Serikat, karena benar sekali di sana ada banyak sekali kelompok-kelompok di dalam gereja Katolik, baik yang dari sayap kanan, sayap tengah, di tengah, poros tengah, dan juga sayap kiri. Dan gereja Katolik menyadari fakta ini. Orang katakan bahwa kalau orang dari luar berbicara, mungkin orang tidak mendengar. Mestinya orang dari dalam yang berbicara supaya bisa didengar. Jadi saya pikir ini juga satu pertimbangan para kardinal untuk mengangkat Kardinal Robert Francis Prevost sebagai paus untuk bisa menjadi jembatan yang kuat, yang bisa berbicara langsung dengan orang-orangnya sendiri. Dan mungkin inilah alasan utama yang bisa saya tangkap dari pengangkatan atau pemilihan beliau. Baik, saya kembali ke Romo Adi. Ini kalau kita bicara Romo Adi terkait dengan tantangan terbesar gereja Katolik dewasa ini, terkait dengan perubahan zaman, apakah menurut Romo Adi gereja akan beradaptasi dengan perubahan zaman atau tetap mungkin mempertahankan nilai-nilai tradisional gereja Katolik saat ini, Romo Adi? Sejauh kami ketahui bahwa gereja selalu berusaha untuk berada di dunia sebagai pendamai, membawa kebaikan dan keselamatan. Maka kalau para kardinal sudah memilih Paus Leo ke-14 ini, kurang lebih sudah bisa digambarkan bayangan gereja masa depan seperti apa. Gereja yang disasar, gereja masa depan yang sudah dibincangkan oleh para kardinal ketika para konklav, memberikan gambaran tentang profil paus yang telah dipilih. Dan rupanya kekuatan, semoga demikian, kekuatan paus yang baru ini adalah pada concern pada mereka yang miskin, yang tersingkir. Kekuatannya juga pada perdamaian dunia yang saat ini sungguh menjadi tantangan besar semua umat manusia. Paus diharapkan
menjadi papa, menjadi bapak bagi seluruh umat manusia, tidak hanya umat Katolik. Umat manusia apapun perbedaan agamanya, sukunya, negaranya, kepentingannya, koalisinya, Paus diharapkan menjadi bapa bagi seluruh umat manusia, dan kita boleh berharap di bawah masa kepausan beliau, gereja akan semakin relevan dan signifikan di tengah dunia, berbagi kehidupan, berbagi kasih, khususnya bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan. Demikian, Mas. Baik, Romo Adi Prasojo, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Begitu juga dengan Padre Marco. Terima kasih, Padre. Salve, Romo, Padre. Sampai ketemu lagi. Pemirsa, demikian diskusi kami untuk tahap pertama ini. Dan jangan kemana-mana, kami masih memiliki banyak berita. Tetap bersama kami dalam NTV Prime. Kami segera kembali.